Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizka Oktanesa dengan NIM A1D124110 dari ruang 004. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus Mariono MPD dan Bapak Dr. Ahmad Syarif MPD. Biografi Insinyur Haji Joko Widodo. Joko Widodo, sering disingkat Jokowi, adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara, 3 adiknya semua perempuan. Jokowi dibesarkan dari keluarga biasa. Bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah kontrakan. Rumah sederhana yang mampu dibayar bapak untuk tempat tinggal sekeluarga. Bapak Noto Miharjo berjuang untuk hidup sekeluarga dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu Sujiatmi sangat gigih membantu Bapak Noto Miharjo setelah selesai masak dan membereskan rumah. Ia pergi ke pasar dagang bapak untuk mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan Jokowi bahwa sekolah akan mampu mengubah hidupnya. Perjuangan dan usaha bapaknya sangat menginspirasinya. Usaha bapaknya berjalan baik, dagangan makin laku dan ia tahu bahwa ibunya mulai punya uang. Jokowi pun mulai nakal. Waktu itu, ia sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat depan rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibunya pun terpaksa membayar apapun yang ia pesan. Suatu kali, Jokowi asal memanggil saja ada tukang lewat depan rumah. Ia pikir jual kue pasar. Ternyata tukang arang. Ibunya muncul, belum sempat ia berlari, terpaksa ibunya memanggilnya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk ia makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengen jajan." Suatu hari keluarganya kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumahnya akan dibangun fasilitas kota. Ia sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana mereka akan tinggal. Kejadian ini membuat ia sekeluarga sangat terpukul. Mereka terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat mereka sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapaknya menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, Jokowi membantu ibunya berjualan di pasar, meneruskan usaha bapak. Ia sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama berjuang untuk tidak menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapaknya bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Pada tahun 1980, akhirnya Jokowi memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu, Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ia memilih jurusan tersebut agar ia dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Ia ingin mengikuti jejak bapaknya, ingin membangun bisnis kayu bapaknya menjadi besar. Jokowi semasa kuliah berambut gondrong dan ia sangat suka mendengarkan musik cadas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses. Ia juga hobi dengan naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci sudah ia daki. Sejak masa penulisan skripsi di tingkat akhir kuliah, ia sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, ia memutuskan untuk lebih serius. Ia bertemu dengan gadis bernama Iriana. Iriana merupakan teman dari adiknya yang sering main ke rumah. Pertama, curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana, dan itu yang ia suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Ia naik bus,
penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, ia melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, ia baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan ia adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, ia kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan mereka ke Aceh. Masa awal pernikahan mereka berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil, dan mereka memutuskan untuk melahirkan anak pertama mereka di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini ia belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah ia lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah ia alami. Tahun 1987, anak pertama mereka lahir, Gibran Raka Buming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Ia ingin putra pertamanya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu ia untuk mendirikan perusahaan pertamanya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakabu. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah suatu yang mudah. Ia pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu, ia mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, ia bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usahanya mulai terlihat. Kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini ia bertemu dengan pembeli dari Perancis bernama Bernard Chen. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk ia, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil ia Jokowi. 2 anak mereka lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik, Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarap. Ia ingin anak-anaknya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupannya yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi Jokowi. Ia yakin yang ia alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidupnya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus membangun Indonesia maju.